ibunya Lydia. Soalnya kalau yang ibunya Kinan kan waktu itu udah ada ya. Kali ini memang ceritanya juga sedikit lebih banyak menceritakan latar belakangnya Lydia, bahwa ya pokoknya dia ya manusia biasa dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu kan. Buat saya ini satu kebanggaan bisa ikut di layangan putus, apalagi aku juga nonton serialnya waktu itu dan suka banget, kebawa banget dengan ceritanya. Jadi gitu. Jadi emang ini begitu diajak sama Pak Manoj waktu itu langsung semangat banget. Tantangannya apa Mbak ketika main di layangan putus ini? Mungkin ya ini kita kasih lewat dulu, gak apa-apa lewat aja. Sebentar ya. Coba. Saya sahabatnya Ina Hakim. Oh, enak. Iya. Saya juga sahabat Mbak ini. Oke, apa tadi kesulitannya? Saya kalau kesulitan sih nggak ada ya gitu, karena betul-betul cast-nya itu semuanya saling dukung, terus juga Pak Benny-nya juga sutradara yang enak banget gitu ya, mendirect pemainnya. Kebetulan dulu juga udah pernah bareng, kayaknya dulu waktu pertama kali Reza juga bareng sama Pak Benny deh, itu kita juga sama-sama 3 hati. Gimana sih judulnya, kok jadi bingung sendiri? Ayo apa yo? Nah ya, lupa kan? Umur. Ya gitu deh pokoknya. Pokoknya dulu udah pernah syuting bareng sama Pak Benny. Seneng banget sekarang akhirnya bisa ketemu lagi. Jalan Natal mungkin. Enggak, kayaknya kali ini di Jakarta aja. Kebetulan kemarin emang habis banyak pergi. Jadi sekarang gantian di rumah aja, santai-santai menikmati istirahat karena sampai akhir tahun nggak ada syuting. Tapi ada tradisi khusus nggak sih ketika Natal ini keluarga seperti apa? Kalau keluarga pasti kumpul karena keluarga aku kan ada yang Kristiani juga. Jadi ya kita makan malam Natal, makan keluarga sama-sama. Terus kalau pas hari Natalnya biasanya ke rumah yang mami, ke rumah ibunya Katon, kita semuanya ke sana sekeluarga. Ada tahun 2023 ini banyak momennya sedih atau senang? Ya seneng pasti banyak juga. Sedih, aku baru kehilangan papaku. Jadi ya itu yang mungkin bukan cuma buat tahun ini, tapi sepanjang hidup aku mungkin itu momen paling sedih. Tapi ya udah gitu kan, memang ya itulah hidup gitu kan. Dan papa juga sampai usia 94 bisa mendampingi keluarganya, anak-anaknya, itu udah bersyukur banget, juga dalam kondisi yang sehat, nggak sakit, terus perginya juga penuh damai. Jadi ya udah disyukurilah segala kebaikan yang papa bawa ke dalam hidup. Momen berkesannya apa nih Kak? Di tahun 2023 ada gitu? Antara lain satu syuting ini syuting ini seru, terus kemudian juga waktu bulan akhir Oktober kemarin kita ke Paris, rombongan tari Jawa, ya kita membawakan tari Jawa di sana, ikut lomba, dapat juara 2, dan itu juga pengalaman yang luar biasa karena bisa membawa budaya Indonesia ke luar negeri. Dan di sana juga orang-orang tuh kayaknya seneng banget liatnya. Pencapaiannya apa aja sih? Pencapaian Kak Ira? Apa ya? Susah kalau aku sendiri yang ngomong. Pencapaiannya punya 3 anak yang baik-baik. Ya gitulah. Mungkin wish-list dari 2022 ke 2023 ini yang udah terjawab apa aja mungkin? Apa ya? Waktu itu ada wish berhenti main Candy Crush, nggak terjawab. Udah sempet berhenti berapa bulan, akhirnya main lagi. Selanjutnya
ada syuting Ancika juga serinya Pidi Baik gitu kan. Terus nanti juga tahun depan mau syuting lagi Dilan, jadi itu juga bagian yang cukup penting dalam hidup aku. Oke? Yang sempat bilang itu yang bikin candu main gamesnya apa sih? Hah? Yang bikin candu apa yang nggak bisa berhenti? Terutama kalau kayak di mana ya, kalau lagi di lokasi terus masih nunggu atau ya apa ya, emang seru sih, emang nyandu, nggak tahu tuh kenapa. Nah, Sejak kapan sih mainnya? sejak aku syuting Tiba-Tiba Cinta itu tahun berapa ya, 10 tahunan sih ada kayaknya. 10 tahunan main Waktu itu diperkenalkan sama salah satu pemain di sana. Ya enggak, 10 tahun main terus. Tapi maksudnya mulai mengenal mainan itu di situ. Terus ya gitu, nanti kalau New Year's resolution-nya janji untuk tahun depan berhenti dulu main gitu. Nanti berhasil tuh, mungkin setengah tahun berhenti, terus nggak tahan main lagi gitu. Ngalihinnya kemana tuh kalau nggak main Candy Crush? Kalau nggak main, belajar ini bahasa di Duolingo. Duolingo tuh apps juga, bisa belajar bahasa gratis, bisa bayar, bisa gratis. Aku ambil yang gratis saja. Dan itu asik banget sih. Kemarin waktu kita mau ke Prancis, aku dulu udah pernah belajar, jadi itu belajar lagi juga. Terus aku juga lagi belajar bahasa Spanyol. Kenapa? Maksudnya di usia segini masih mau belajar bahasa-bahasa? Seneng sih, dan kalau buat jalan-jalan tuh berguna banget. Aku kan hobinya jalan-jalan emang ya, jadi kalau misalnya punya tabungan daripada dibeliin tas mahal atau apa, buat aku lebih berkesan kalau pergi lihat dunia gitu. Nah kalau bisa banyak bahasa itu pasti memudahkan kita dalam perjalanan. Udah bisa bahasa berapa aja? Daerah? Indonesia, Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol lumayan lah. Kalau hilang sih udah bisa ketemu lagi lah. Nggak akan hilang kalau di Itu Spanyol. berapa lama sih belajar Mbak? Kalau yang Spanyol ini aku tiap hari ya, ini udah hampir 800 hari. Berarti udah 2 tahun lebih. Dan itu harus continue gitu. Kalau bisa tiap hari. Ya, berarti sekarang listnya mau stop dulu main Candy Crush? Iya. Kalau yang Duolingo-nya nggak mau stop, mau Cukup terus. mengganggu nggak Candy Crush itu? Memberi kesenangan sih sebetulnya, mengganggu sih enggak. Memberi kesenangan. Cuman kecanduannya itu yang bikin sampai apa? Sampai nggak bisa ngerjain yang lain atau gimana? Bisa sih. Cuman nggak tahu juga ya, kan aku udah umur jadi harus pakai kacamata gitu kan. Kalau lihat layar handphone terus kan mungkin juga nggak bagus kalau kebanyakan. Tapi kalau buat menghibur sih menghibur banget. Berarti mainnya handphone sama game itu ya, di handphone itu ya? Oke? Thank you.